Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Mubin Kebumen, gurunya para wali songo di tanah Jawa. Syekh Mubin memiliki nama asli Syekh Muhammad Najmuddin Ali Mubin, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, India. Ia adalah seorang buyut dari wali sekaligus ulama sejagat raya yang sering dikirim doa oleh kaum muslimin ketika bertawasul, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Mubin biasa diholkan setiap bulan Ruwah minggu pertama, tepatnya tanggal 1 Ruwah. Namun karena tanggal 1 Ruwah tidak pasti harinya bertepatan, maka untuk memudahkannya adalah dengan menetapkan haul Syekh Mubin setiap minggu pertama pada bulan Ruwah. Sebagaimana orang-orang pada umumnya, untuk meyakinkan bahwa Syekh Mubin merupakan seorang wali yang mempunyai nasab baik, pastinya mempunyai nasab ataupun silsilah yang baik pula. Sudah dikatakan di atas bahwa Syekh Mubin masih keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urutan silsilahnya adalah Syekh Mubin bin Syekh Musan bin Syekh Wahab bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu berarti secara tidak langsung Syekh Mubin juga keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Mubin atau yang masyarakat sekitar lebih mengenalnya dengan Mbah Mubin adalah seorang ulama yang berasal dari Gujarat, India. Ia dikirim oleh sang guru untuk ditugaskan berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah Jawa, tepatnya di antara Sungai Progo, Kulon Progo dengan Sungai Serayu Cilacap, sekitar tahun 1646 Masehi. Syekh Mubin menyebarkan dakwah Islamiyahnya di tanah Kebumen, khususnya di bagian pesisir pantai selatan, Desa Ayam Putih, Bulus Pesantren. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan juru kunci sekaligus masih keturunan Syekh Mubin, yakni Susdarto Saiful Wahid, 43 tahun, bahwa Syekh Mubin merupakan guru dari para wali di tanah Jawa, termasuk Wali Songo. Sebagaimana para guru pada umumnya, ia juga mempunyai satu murid yang sangat disayangi, yaitu Sultan Hanyokrokusumo, anak pertama dari Amangkurat I atau Raja Mataram Islam ketiga. Mataram pada saat itu merupakan kerajaan yang pro dengan VOC, dan Sultan Hanyokrokusumo tidak setuju dengan pertalian yang dilakukan pihak kerajaan dengan VOC Belanda tersebut. Karena jika hal itu terus berlangsung, maka secara tersirat rakyat pun akan selalu menderita. Dalam arti untuk mencari pangan dan pakan pun akan susah, sebab perekonomian pribumi diusung habis oleh Belanda. Oleh sebab itu, Sultan Hanyokrokusumo menentang pertanian ayahandanya yang notabene orang nomor 1 di kerajaan Mataram Islam.
Ia lari dari lingkungan kerajaan, kemudian sampailah di sebuah daerah pesisir selatan, Bulus pesantren Kebumen, hingga bertemu Syekh Mubin sekaligus menjadi guru beliau. Di kawasan makam Syekh Mubin juga terdapat situs peninggalan berbentuk kayu dari jenis kayu Laban. Konon tonggak kayu ini dulu digunakan Sultan Agung untuk semedi atau bertapa. Konon kayu ini dulu sebagai tempat bertapa salah satu dari sekian banyak murid Syekh Mubin, yaitu Sultan Hanyokrokusumo. Oleh karenanya, kayu ini pun dipercaya memiliki kekuatan yang tidak sembarangan. Menurut Suswanto dan berdasarkan cerita fakta rakyat sekitar makam, kayu ini pun dipercaya memiliki kekuatan yang tidak sembarangan. Menurut Suswanto dan berdasarkan cerita fakta rakyat sekitar makam, kayu ini tidak mempan dipotong. Setiap akan memotongnya, setiap akan menghancurkannya dengan waduk atau kampak, ataupun dengan alat pemotong kayu lainnya, kayu ini berpindah tempat dengan sendirinya. Bahkan kampaknya pun akan hilang sendiri dalam sekejapan mata ketika akan memotong kayu itu. Tak tahu kemana, kayu Laban memang pada dasarnya terkenal sebagai jenis kayu yang keras. Lokasi pemakaman ini berjarak sekitar 1,5 km dari jembatan desa Pandan Lor Tirong, Jalan Dendeles, jalur selatan Kebumen, Yogyakarta. Tak disangka terdapat situs Islam yang bersejarah, tepatnya di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Sudah berdiri tegak sebuah lokasi bangunan yang diberi nama Makam Waliullah Syekh Mubin. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.